Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak soleh dan soleha, bagaimana kabarnya Ananda semua pada pagi hari ini? Ya, Ustazah berharap semoga Ananda semua dalam keadaan sehat-sehat, kemudian selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, anak soleh dan soleha, kembali pagi hari ini bersama dengan Ustazah Hirma. Kita akan belajar di kelas tercinta kita ini dengan tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah. Pembelajaran 4 dan 5. Ya, baiklah anak soleh dan soleha. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita menundukkan kepala sejenak memohon kepada Allah. Semoga Allah memudahkan kita dalam memahami pelajaran-pelajaran yang sebentar nanti akan diberikan. Baiklah, mari kita sama-sama melafazkan basmalah dan doa sebelum belajar. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin ya robbal alamin. Ya, selanjutnya anak soleh dan soleha, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, melalui video ini, siswa dapat melakukan pengamatan tentang lingkungan tidak segar. Dan yang kedua, melalui video ini, siswa dapat menunjukkan sisi, sudut, dan titik sudut bangun datar. Baiklah, mari kita membaca sama-sama. Bisa Ananda membuka bukunya atau membaca apa yang Ustazah baca di layar laptop atau HP Ananda. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Disadari atau tidak, halaman rumah terkadang jarang diperhatikan. Sampah berserakan, tanaman bunga juga jarang disiram. Tanaman bunga menjadi kering dan banyak yang mati. Halaman rumah menjadi kumuh dan gersang. Halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Sampah-sampah harus disapu dan dibuang ke tempatnya. Jika perlu, sampah dapat didaur ulang adalah pupuk kompos. Tanaman bunga harus disiram setiap hari. Pot bunga juga harus tersusun rapi. Halaman rumah akan terlihat rapi dan asri. Ya, ini anak soleh dan soleha. Kita sudah membaca bersama tentang halaman rumah yang kumuh. Jadi di halaman, ketika di halaman itu banyak sampah-sampah berserakan, maka kita harus membersihkan sampah-sampah yang berserakan tersebut. Kemudian sampahnya dibuang ke tempatnya. Kemudian ketika ada tanaman-tanaman bunga yang ada di halaman rumah, agar bunga tetap tumbuh subur, maka harus diperhatikan, harus disiram di tiap hari. Kemudian sampah-sampah yang berserakan juga, jika memungkinkan bisa kita daur ulang untuk kita jadikan pupuk kompos. Ya, itu ya anak soleh dan soleha. Selanjutnya, coba Ananda mengamati gambar di bawah ini. Kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari gambar ini ya, anak soleh dan soleha? Untuk ini Ananda bisa menuliskan kesimpulannya nanti di buku tulis yang akan nanti dikumpulkan di hari Jumat. Di sini ada halaman sebuah rumah di mana halaman ini ada tempat sampah yang sampahnya berhamburan, kemudian sampah-sampah ada botol minuman, daun-daun, ini tidak dibersihkan. Jadi, apa kesimpulan Ananda ketika
melihat gambar halaman rumah di atas ya, halaman rumah yang ada di layar HP ini. Kira-kira apa yang menjadi kesimpulan Ananda? Nanti kemudian kesimpulan yang Ananda nanti ditulis di buku tulis yang akan dikumpulkan di hari Jumat akan datang. Ya, selanjutnya mari kita mengamati gambar potongan kertas dan kemasan makanan. Ya, gambar potongan kertas dan kemasan makanan ini merupakan salah satu contoh dari bangun datar. Nah, bangun datar memiliki sisi, sudut, dan titik sudut ya. Kemudian ya anak soleh dan soleha, yang mana yang dikatakan sisi, yang dinamakan sisi adalah yang ini ya anak soleh dan soleha. Yang mana dikatakan sudut. Nah, sudutnya adalah seperti yang sudut ini ya anak soleh soleha, ini dikatakan sudut. Kemudian yang mana dikatakan titik sudut ya, titik sudut yang ini, yang itu yang dikatakan dengan titik sudut bangun datar. Jadi yang dikatakan sisi adalah garis yang menghubungkan, itu adalah dikatakan adalah sisi. Sedangkan di bagian sudut yang Ustazah kasih lengkung ini merupakan sudut, yang kemudian yang dinamakan titik sudut ini, yang Ustazah kasih titik ya, ini namanya titik sudut. Baiklah, selanjutnya anak soleh dan soleha, coba Ananda memperhatikan gambar di bawah ini dengan teliti. Gambar yang pertama adalah jajaran gejang. Ini bangun datar yang jajaran genjang. Ada berapa banyak sisinya? Di sini disebutkan ada 4. Yang mana yang dikatakan sisi? 1, 2, 3, 4. Itu ya. Itu yang dinamakan sisi sudut. Kemudian yang mana yang dikatakan banyak sudut? Sudutnya yang ini. 1, 2, 3, 4. Itu yang dinamakan sudut. Kemudian yang mana yang dikatakan titik sudut? 4 juga ya anak soleh dan soleha. 1, 2, 3, 4. Itu yang dinamakan titik sudut. Sama halnya dengan bangun persegi panjang ya, persegi bangun datar persegi panjang. Sama seperti di atas. Ini sisi, 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 sisi. Kemudian untuk sudut, yang ini sudutnya. Yang dinamakan sudut untuk persegi panjang ini sudut ya, sudutnya. Kemudian yang mana yang dikatakan titik sudut, itu bagian ujung-ujungnya. Ini namakan titik sudut. Seperti itu ya anak soleh dan soleha. Kemudian yang selanjutnya untuk soal latihan, ada bangun datar persegi dengan bentuk layang-layang. Nah, tugas Ananda menentukan banyak sisi, banyak sudut, dan banyak titik sudut. Nah, seperti yang Ustazah jelaskan tadi, ada berapa sisinya segitiga, ada berapa sudutnya segitiga, dan ada berapa titik sudut segitiga. Nanti Ananda menuliskan di buku tulis. Ya, selanjutnya anak soleh dan soleha, mari kita membaca kembali teks berikut dengan lafal dan intonasi yang sesuai ya. Mari kita jaga kebersihan rumah kita. Banyak cara menjaga kebersihan rumah. Lantai, langit-langit, dan dibersihkan setiap hari. Kamar tidur harus dibersihkan dan dirapikan. Pakaian kotor harus diletakkan di tempatnya dan segera dicuci. Kamar mandi juga harus dikuras secara teratur. Jangan biarkan air tergenang karena akan menjadi sarang nyamuk. Ember tempat air jangan dibiarkan terbuka. Rumah yang baik juga harus dilengkapi dengan ventilasi dan jendela.
Ventilasi berguna sebagai tempat keluar masuk udara. Jendela berguna sebagai tempat masuknya sinar ultraviolet ke dalam rumah. Cahayanya yang masuk baik untuk kesehatan. Ya, ini kita sudah membaca sama-sama terkait kebersihan rumah kita. Ya, selanjutnya Ananda menjawab 2 soal yang ada jawabannya di dalam bacaan tadi. Apa manfaat menjaga kebersihan rumah? Jawabannya ada dalam teks "Mari kita jaga kebersihan rumah kita". Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita merawat rumah agar terlihat indah dan asri? Jadi Ananda kembali menulisnya di buku tulis soalnya. Jami bacaannya ya, jami teksnya. Jangan ditulis teksnya ya anak soleh dan soleha. Cukup soalnya saja yang akan dijawab nanti di buku tulis. Baiklah, sekian untuk pelajaran pada pagi hari ini. Tetap semangat belajar, tetap bersikap sopan santun terhadap orang tua, perhatikan sholatnya, dan tetap mengaji dan terus memuraja hafalan di rumah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.